Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang kembali bisa berkumpul di dalam ibadah minggu yang terakhir di tahun 2021 ini. 51 minggu, Anda sudah dengarkan khotbah pesan Tuhan yang menuntun kehidupan kita sepanjang tahun ini. Minggu yang terakhir ini, saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena tidak ada alasan yang paling benar sekalipun untuk kita tidak bersyukur. Di mana saya mengingat dalam perjalanan Abraham dari Ur Kasdim ke tempat di mana Tuhan tidak pernah memberi informasi tentang nama tempat-tempat yang baru. Namun Abraham terus mengikuti Tuhan dalam perjalanannya dan di setiap tempat Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Dan ini adalah sikap syukur di hadapan Tuhan. Di mana mezbah yang dibangun dengan korban bakaran, timbunan batu alam yang dibuat. Dan pastinya ada banyak masyarakat di sekitar tempat di mana dia singgahi. Menjadi tontonan apa yang dia lakukan. Dan memang ini yang seharusnya Anda dan saya praktekkan. Bahwa hidup kita harusnya menjadi tontonan akan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang mana setiap tempat yang Abraham masuk menjadi diberkati, menjadi subur, menjadi baik, menjadi produktif karena mezbah yang dia bangun. Kita tidak mengingkari bahwa segala yang baik sepanjang tahun ini terjadi dalam hidup Anda dan saya semuanya karena Tuhan. Dan percayalah bahwa Dia Tuhan yang senantiasa menanti Anda dan saya mengikutinya untuk sampai pada apa yang Dia sediakan bagi kita. Dari 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16 ayat 8 di sana tertulis, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sudah seharusnya ketika Anda dan saya mengatakan saya bersyukur, saya tahu diri di hadapan Tuhan. Harusnya kita menjadi tontonan di mana hidup kita menjadi sesuatu yang mempertontonkan siapa Tuhan yang memelihara kita. Memperlihatkan perbuatan tangannya sehingga dalam sikap ucapan syukur kita, banyak orang akan bilang itu perbuatan Tuhan yang dia sembah. Saya tidak bisa memprediksi. Bahkan para ahli pun banyak yang meleset dari tahun kemarin tentang keadaan di tahun ini. Apalagi memasuki tahun yang nanti kita akan masuki di 2022. Namun ini yang kita harus percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah. Dia tetap Tuhan apapun keadaannya, dia berdaulat atas situasi dunia yang gak jelas. Oleh karena itu, mari bersyukur. Perkenalkan perbuatan Tuhan melalui kehidupan yang kita alami. Bahwa dia itu baik. Bahwa dia itu nyata. Bahwa dia gak pernah sekalipun meninggalkan Anda dan saya. Karena itu bersyukur. Dengan jalan perlihatkan perbuatannya dalam hidupmu. Lalu kemudian di 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah karena kebaikannya nggak hanya kemarin, jemaat Tuhan. Tuhan tetap baik, bahkan di masa depan yang Anda dan saya sedang melangkah ke sana. Dia Tuhan yang nggak kekurangan sesuatu pun yang baik buat Anda dan saya. Percaya, kamu sudah alami, saya sudah alami, dan nggak susah untuk kita percaya lagi. Seharusnya demikian. Karena dia sudah buktikan banyak hal seumur hidup kita. Terlalu banyak yang baik-baik terjadi dalam hidup kita. Dan semuanya datang daripada Tuhan saja. Karena itu, mari bersyukur sebab ia baik. Mari bersyukur kenapa? Kasih setianya selama-lamanya. Dia nggak pernah berhenti untuk mengasihi Anda dan saya. Nggak pernah sekalipun dia berhenti untuk mengasihimu.
Nggak ada niat di dalam hatinya Tuhan untuk berhenti mengasihi Anda dan saya. Kamu gagal untuk taat tahun ini, kembali kepada Tuhan. Karena dia nggak pernah berhenti mengasihimu. Dan kasihnya itu setia. Kasih yang setia itu kasih yang produktif. Kasih yang terus-menerus mau diluapkan kepada hidupmu. Oleh karena itu bersyukurlah. Karena semua yang baik masih mungkin terjadi di masa depan kita. Karena kasihnya setia. Mari perkatakan buat dirimu untuk kehidupanmu. Semua masih mungkin jadi baik. Semua masih mungkin untuk jadi baik. Semuanya akan jadi baik. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan itu baik. Karena dia nggak pernah berhenti mengasihiku. Dia nggak pernah berhenti mengasihimu. Dunia boleh bilang apa tentang hal-hal yang buruk untuk kita masuki di 2022. Tapi kita bisa berjalan memasuki tahun yang baru, menyelesaikan tahun yang ini. Dengan memperkatakan bahwa Tuhan itu baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Nggak pernah berkurang. Bahkan ketika mata kita tidak melihat hal-hal yang baik terjadi. Bukan berarti Tuhan itu tidak baik. Baiklah kita bersyukur supaya mata kita dibukakan. Bahwa yang baik dari Tuhan itu masih ada. Bahwa Allah turut bekerja. Bahkan sedang bekerja. Di saat Anda dan saya tidak menyaksikannya. Karena kita berhenti bersyukur. Dia sedang bekerja. Mengerjakan segala sesuatunya menjadi baik. Namun dia tidak mengerjakan itu di luar Anda dan saya. Dia mau mengerjakannya dari dalam Anda dan saya. Karena itu, biarkan Tuhan bebas bekerja dari dalam dirimu untuk menyatakan kasih setianya sehingga kebaikannya itu berlangsung dengan jalan bersyukur. Nggak ada cara lain. Mau lihat segala sesuatu yang Tuhan sediakan di detik-detik terakhir mengakhiri tahun ini? Well done, bersyukur. Karena Tuhan nggak pernah terlambat untuk nyatakan itu. Bersyukur. Kita akan lihat, kita akan selesaikan tahun ini lebih dari sekedar baik. Bersyukur. Mazmur 100 ayat yang keempat tertulis, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuk kepada rancangannya, masuk kepada penyediaannya. Anda hanya akan bisa masuk dengan tiket bersyukur. Karena itu passwordnya untuk Anda dan saya bisa masuk kepada pintu gerbang penyediaan Tuhan. Belum terlambat. Masih ada sekian hari untuk kita selesaikan tahun ini. Dan percaya ini tahun Tuhan pemiliknya. Hari-hari kita itu Tuhan pemiliknya. Dia tetap berdaulat dalam situasi di luar kendali Anda dan saya. Oleh karena itu, mulut ini latih untuk terus mengucap syukur. Banyak-banyakkan nyanyian pujian keluar dari mulutmu. Sehingga atmosfer sorga dengan kehidupan Anda dan saya bisa satu frekuensi. Dan ketika kita satu frekuensi dengan hadiratnya, di situ Anda dan saya bisa masuk menyaksikan, mata roh kita dibukakan untuk melihat bahwa wow, sesungguhnya sesuatu yang baik sedang bekerja, bahkan sedang menanti Anda dan saya. Oleh karena itu jangan cukup di depan gerbang. Mari masuk lebih dalam rancangannya. Mari alami lebih dalam penyediaannya. Mari alami janjinya, jangan ada yang terlewat menyelesaikan tahun ini. Karena kasihnya bukan untuk yang lain. Kasihnya untuk Anda dan saya, anak-anaknya. Bapa gak pernah kekurangan kasihnya buat Anda dan saya. Perasaannya senantiasa dia ikat buat kita anak-anaknya. Oleh karena itu firman-Nya bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Di rumah Bapakku banyak makanan. Allah yang Anda dan saya sembah, dia Yehova Jireh yang menyediakan di saat nggak ada jalan untuk Anda melihat penyediaan dalam kehidupan ini. Dalam segala hal. Dia Bapa yang memelihara engkau. Karena itu mari
mulut ini terus ucapkan puji-pujian. Thanks God. Mari sikapnya yang tahu diri di hadapan Tuhan. Kalau percaya, harusnya Anda dan saya masih bersikap baik menghadapi hari-hari terakhir ini. Kalau kamu bersyukur, harusnya kamu berpikir yang benar tentang Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan tentang sesuatu yang buruk sedang terjadi. Percayalah bahwa sempurna rancangannya, sempurna penyediaannya, dan sempurna pembelaannya buat Anda dan saya. Adil atau tidak adil, jangan pakai ukuran manusia. Ukuran Tuhan, selalu apa yang dia lakukan, dia Tuhan yang maha adil. Di dalam Yeremia 33 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Sebuah nubuatan tentang Yerusalem. Yang mana nubuatan ini secara forward juga. Kita mau ambil pesan ini kepada kehidupan gereja Tuhan pada masa kini. Jangan berhenti menjadi orang yang bermanfaat. Jangan berhenti untuk melakukan apa yang baik. Kamu orang baik. Saya orang baik karena kebaikan Tuhan. Dan segala yang baik harusnya kita impartasi juga kepada apa yang Tuhan percayakan di sekeliling kita dalam hidup berjemaat. Jangan pelit, jangan takut, jangan khawatir. Penyediaannya itu ya dan amin. Baiklah, kita boleh sama-sama sepenanggungan. Kita boleh berbagi sukacita kita. Boleh berbagi kekuatan yang terus diperbaharui. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau ibaratnya tahun fiskal, puji Tuhan sudah terlewat. Dan kita akan memasuki tahun fiskal yang baru. Gereja Tuhan butuhkan dukungan jemaat untuk kelangsungan kita tahun ke depan. Ini waktunya untuk kita terus berkontribusi secara sikap iman yang benar dalam ucapan syukur. Kalau Tuhan mau, kamu bisa. Kalau kamu mau, Tuhan kerjakan lebih. Oleh karena itu, mari sebagai orang yang bersyukur, paham tentang Tuhan itu baik dan kasih setianya selama-lamanya. Mari terus bawa hidup ini dan seluruhnya di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan berjemaat ini mungkin kita berjauhan jarak negara, apapun itu pulau, tapi kasih Tuhan yang membuat Anda dan saya dipersatukan dalam persekutuan jemaat ini bukan sebuah kebetulan. Mari sikapnya dibangun. Syukur itu harus dibangun. Bahkan syukur itu kita harus paksa diri kita. Sehingga hidup ini akan diarahkan kepada apa yang Tuhan siapkan dan sediakan. Oleh karena itu, pemulihan terjadi. Kita percaya akan ada kegirangan. Akan ada sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi. Bukan karena kita menunggu. Tapi karena kita bertindak. Tolonglah yang kamu bisa tolong. Taburlah apa yang benih daripadanya sudah dia percayakan bagimu di akhir tahun ini. Jangan kurang-kurang dalam matematikamu terhadap sorga. Karena Tuhan pemberi benih. Dan Tuhan mau kita terus melipat gandakan semua yang baik yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan akhirnya dari Kolose pasalnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Bersyukurlah. Sekali lagi saya katakan, bersyukurlah. Mari jemaat Tuhan dari tempatmu, katakan untuk hidupmu, bersyukurlah.
Karena nggak semua orang hari ini bisa memilih makanan yang harus dia pilih. Tidak semua orang hari ini bisa memilih tempat untuk dia berlibur. Tidak semua orang hari ini bisa duduk tenang di dalam sebuah ruangan yang nyaman. Kalau kamu orangnya, kasih setianya dahsyat buat kamu. Jangan pungkiri, jangan ingkari segala yang baik dari hidup kita ini datangnya daripada Dia. Tuhan mau kita ini damai. Di dalam damai ada ketenangan. Di dalam ketenangan, kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam hidup ini. Dan tentunya semua dimulai dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang terpelihara. Terima kasih Tuhan buat perlindungannya bagi kita. Terima kasih Tuhan masih ada penghasilan yang kita bisa kelola sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan kita masih bisa boleh menentukan menu apa kita mau makan. Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin gak banyak, masih ada di rekeningmu yang tersisa. Terima kasih Tuhan. Karena di mana banyak orang menganggur, kamu masih bekerja. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sakit di tengah-tengah keluarga kita. Tapi kita masih bisa melihat pemulihan dan kesembuhan itu sedang berlangsung. Terima kasih ya Tuhan. Karena ada banyak ketidakmampuan di dalam kehidupan kita yang seharusnya hari ini kita tidak bisa menerima apa yang kita terima dalam segala hal yang baik. Tapi Dia Tuhan yang mengerjakan itu semua. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Baiklah mengakhiri tahun ini. Kita penuh dengan gratitude to God. Sikap pengembalian syukur, pengembalian kebaikan di hadapan Tuhan. Tentunya melalui orang-orang di sekitar kita. Melalui pelayanan yang ada pada kita bersama dalam pelayanan gereja. Dan mari terus lanjutkan. Masih ada banyak PR gereja untuk pelayanan misi dan sebagainya. Sementara saya berkhotbah, masih dalam perjalanan, pelayanan terus berjalan. Orang-orang yang dibantu terus bertambah. Saya juga berterima kasih tidak hanya kepada Tuhan, tapi buat jemaat Tuhan sekalian yang tidak pelit-pelit untuk menabur di pelayanan ini. Sehingga ada banyak orang yang kehidupannya tersentuh lewat dukungan yang Anda dan saya berikan. Dan masih banyak lagi jiwa-jiwa yang membutuhkan kemenangan melalui pelayanan kita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku percaya segala yang baik yang Dia sudah meteraikan di dalam kehidupanmu, tidak berpindah tangan. Tetap menjadi bagianmu dan masa depanmu di dalam Tuhan sungguh ada. Dan Tuhan tidak berlambat-lambat untuk mengerjakan segala yang baik itu terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.